Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Tribun Batam yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyifatkan bulan Ramadan dengan firman-Nya mengatakan ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya bulan Ramadan itu bukanlah lama. Ia akan pergi sekejap saja. Dan tanpa terasa kita sekarang berada di penghujung bulan suci Ramadan. Di tahun 1443 Hijriah di tahun ini. Dan setelah itu kita akan memasuki sebuah fase di bulan Syawal dan dimulai dengan Idul Fitri. Idul Fitri, kalau kita mencoba untuk mengkajinya dari sisi kebahasaan, ia terdiri dari dua kata. Yang pertama kata-kata Id, yang kedua adalah kata-kata Al-Fitr. Menurut para ulama bahasa, bahwasanya kata-kata Id itu berasal dari kata-kata ada ya'udu, yang senantiasa kembali. Karena sesungguhnya yang dinamakan dengan Id ataupun hari raya itu akan kembali menemui orang-orang dari tahun ke tahun. Kemudian yang kedua, ulama juga menjelaskan bahwasanya kata-kata Id itu berasal dari kata-kata al-adah yang berarti kebiasaan. Dan ini yang disampaikan oleh Ibnu Abidin rahimahullah di dalam kitabnya dan yang mengatakan bahwa sesungguhnya summiyal Idu Idan litajaddudil afrah was surur. Sesungguhnya Id itu dinamakan dengan Id dikarenakan di situ akhirnya ada kegembiraan yang berulang. Ini makna daripada Id. Sedangkan makna daripada kata-kata fitr sendiri oleh para ulama dimaknai dua. Yang pertama adalah al-fitr di sini bermakna aftara yuftir, berbuka, yang berarti ketika Syawal masuk, maka pada saat itu kita sudah tidak berpuasa lagi. Apalagi di tanggal 1 Syawal ini kita dilarang untuk berpuasa ataupun diharamkan untuk berpuasa. Dan disitulah akhirnya kita bisa berbuka dan makan lagi. Ini yang pertama. Yang kedua, al-fitr dimaknakan oleh para ulama dengan kesucian. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua yang terlahir itu terlahir dalam kesucian, dalam fitrah kesucian. Karena itulah sebagian ulama memaknakan bahwa sesungguhnya al-fitr di sini artinya adalah kesucian. Dari sini akhirnya dari sisi bahasa kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa sesungguhnya Idul Fitri itu adalah sebuah perayaan yang dimiliki oleh kaum muslimin yang senantiasa akan berulang, yang menunjukkan kegembiraan bagi kaum muslimin. Gembira karena apa? Dia sudah menjalani 1 bulan penuh ibadah di bulan suci Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan, menjalankan ibadah siyam qiyam di bulan suci Ramadan, sehingga pada akhirnya dia keluar dari bulan suci Ramadan dalam keadaan mendapatkan yang namanya kemenangan. Tetapi kemenangan yang dimaksud di sini bukan hanya kemenangan yang biasa. Ianya mempunyai beberapa hal yang perlu untuk terus dipertahankan. Yang pertama, kita perlu tetap istiqamah di dalam menjalankan ibadah setelah kita lepas daripada bulan suci Ramadan. Karena sesungguhnya amalan yang terbaik menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah walaupun ianya sedikit tetapi ianya berkesinambungan. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya menyatakan khairul a'mal madama wa in qalla. Sebaik-baik amalan dia walaupun dianya sedikit tetapi dia berterusan. Makanya istiqamah ini sangat penting. Bahkan ini adalah merupakan wasiat yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya ketika dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "Ya Rasulullah, berikan aku nasihat. Kulli fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Katakan kepadaku ya Rasulullah satu perkataan yang mana kalau seandainya perkataan itu engkau berikan kepadaku, saya tidak perlu bertanya kepada yang lainnya lagi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah sesungguhnya saya beriman kepada Allah, kemudian beristiqamalah dengan keimananmu itu.
Maka selepas Hari Raya Idul Fitri ini bukan berarti kita akan langsung meninggalkan ibadah-ibadah yang telah kita lakukan selama di bulan suci Ramadan. Tetapi bagaimana kita mempertahankannya agar kemenangan dapat terus kita nikmati dan rasakan. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Majelis Ulama Indonesia Kota Batam beserta Tribun Batam mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Kullu am wa antum bi khair. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.